Danang sang juara akademi kini merasakan pahitnya sebuah perjuangan. Gimana tidak dia sekarang sudah tidak dikontrak lagi oleh stasiun yang membesarkan namanya. Karena sifat sombongnya banyak stasiun ataupun banyak para artis yang tidak menyukai Danang. Ada acara dangdut di TV dengan gimmick asmara anak di bawah umur dengan orang yang sudah dewasa. Robby dan April yang ikut dijodoh-jodohkan oleh para pendukungnya. Robby umur 23 tahun dan April umur 14 tahun. 14 tahun, minor, masih di bawah umur, tetapi gimmick hubungan asmara ini sudah sangat besar, disiapkan di televisi, mereka sudah banyak fans, dan kalau teman-teman lihat video-video hubungan gimmick asmara mereka di sosial media, itu penuh dengan support orang-orang untuk saling menjodohkan mereka. Tasya tanpa make up cantik banget ya. Tuh Mas Adi keyboard nyindir tuh. Tasya si miliarder, mantap Mas Adi, mantap. Iya, aku redup kak, redup. Jadi emang karena lampunya lagi redup gini gitu. Lampu di Swiss emang lagi redup kak. Sini, idolanya suruh show ke Swiss kayak aku. Ini kan cara ya. Nggak, jangan marah-marah. Ya, aku senyumin aja. Karena orang-orang yang ngomong itu nggak bisa nyampe ke posisiku sebenarnya. Jauh di belakang aku sana, noh di sana. Grand finalis Dangdut Akademi 7 si Alemong nyanyi Bunga Pengantin. Suaranya Alemong, keteteran kemana-mana. Nadanya nggak nyampe, cengkoknya nggak nyampe, suaranya serak-serak. Nggak tahu lah ya. Alemong ya, aduh pusing. Suaranya kayak gitu, nyanyinya Bunga Pengantin yang melikuk-melikuk. Udahlah, nggak nyampe suaranya, nada-nadanya nggak nyampe, cengkoknya nggak habis, nggak selesai. Aduh, nanti kalau awak ngomong gini, dihujat lagi kan, padahal ngomong sesuai fakta ya kan. Kenapa Tasya bisa dijodohkan dengan Redi adiknya Lesti oleh netizen? Satu hal yang sangat menarik, saya semakin kagum kepada anak remaja yang memiliki kemampuan komunikasi, punya talent, serta dia memiliki ketabahan hati yang luar biasa. Ketika berhadapan dengan Rhoma Irama, ia mampu melontarkan diksi yang sangat di atas rata-rata. Sehingga dia mengatakan, sampai titik ini, ia bertumbuh dan berkembang di dunia dangdut, itu berseirama dengan karya-karya Bang Haji Rhoma. Kemudian ketika ditanya persaingan nyanyi, dia mengatakan saingan terberat adalah di dalam dirinya sendiri. Katanya, tumben mak omongannya bener mak, tumben mak kontennya bener mak, tumben ini mak, tumben itu mak, tumben ini mak. Kenapa sih kalian semua? Hah? Kenapa? Ya Allah ya Tuhan. Kan memang mama tuh dari awal tuh gak pernah ngejelekin si Palen ataupun si Mila sayang. Boleh kalian cari piti mama yang ngejelekin Palen. Gak ada sayang ya. Tapi kalau mama balesin komen hater dan ngasih paham mereka biar mereka pinter mikirnya, iya itu ada. Tapi buat ngejelekin Palen sama Mila ngapain ya? Kayak gak sadar diri banget mamanya ya. Kayak anak mama berkualitas aja, kayak masa depannya udah jelas kayak mereka. Salah ya tetap salah, ngapain dibela kalau salah? Jangan pula udah taunya mereka ngedit-ngedit foto, terus kita ikut-ikutnya nyebarin ke komen-komen. Ngapain? Kurang kerjaan, iya. Itu perbuatan yang tidak baik. Apalagi foto Palen sama Mila kemarin memang udah keterlaluan banget orang ngeditnya. Iya, apalagi si Mila kan berhijab. Gak sepantasnya mereka tuh ngedit begitu. Makanya mama juga gak setuju, ngapain dibela kalau sampai sekarang di Tasya Lovers itu ada orang yang dimaksud itu ya. Gak tahu deh itu haters apa memang fansnya di luar Tasya Lovers yang memang ngefans aja bagaimana ya. Kita gak tahu ya. Kalau memang dia salah udah proses aja, gak apa-apa, ngapain dibela juga ya. Aku nggak tahu ya, apakah ini cuma perasaan aku aja atau gimana, atau perasaan kalian juga sama. Menurut aku, April semakin kesini itu aura wajahnya itu semakin bersinar. Bener gak sih guys? Kalian lihat gak? Kalian mempunyai perasaan yang sama gak seperti aku? Ini hanya pendapat aku ya teman-teman. Ini aku gak tahu pendapat kalian ya. Tapi menurut aku ya, aura April semakin kesini itu semakin kayak bersinar gitu loh. Fans DA7 tuh bener-bener serem ya. Kita salah ngomong dikit aja pasti bakal diserang abis-abisan. Kemarin aja perkara aku ngebahas Arbil yang dikapelin sama Meli, kata aku kurang cocok. Itu tuh aku diserang habis-habisan tahu sama fansnya Arbil. Padahal aku bukan hater ya. Aku juga sebenarnya fans Arbil, tapi kemarin gara-gara aku ngomong kayak gitu, gara-gara aku bilang Arbil kurang cocok kalau dikapelin sama Meli, itu tuh sampai ada yang stitch video aku, dia sampai kayak nyerang aku, sampai bawa-bawa gigi aku yang gak rata ini katanya, suruh pakai behel segala macem. Aku sampai dikatain sales jeruk purut segala macem. Ya, jadi nomor 1 di antara TV-TV yang lain. Dan mudah-mudahan di tahun
2026 ini Indosiar akan kembali meraih prestasi juara 1. Kita ada program-program baru yang nanti akan kita lakukan tahun 2026. Mohon doa dan juga untuk seluruh pemirsa Indonesia untuk terus mencintai Indosiar, menonton Indosiar karena akan banyak terobosan-terobosan yang kita lakukan, dan insya Allah Indosiar mudah-mudahan Indosiar akan tetap menjadi stasiun TV yang paling disukai pemirsa Indonesia atau stasiun TV nomor 1. Ya, tapi dibandingkan Tasya masih bagus April. Tasya masuk final karena virtual gift dan Sultan. Kalau gak karena virtual gift udah tersenggol. Sebetulnya kalau menurut saya nih Kak ya, dasar orang menilai peserta itu atas dasar kualitas ya. Yang menjadi poin pertama, poin penting adalah kualitas. Tidak mungkin ya orang rela jor-joran memberikan virtual gift yang nominalnya tidak sedikit, ratusan ribu bahkan sampai jutaan rupiah, kalau misalkan dari pesertanya tidak punya kualitas. Sekarang ketiga peserta itu, Valen, April, Tasya, punya kualitas. Makanya orang-orang suka. Tinggal apa? Tinggal sekarang para pendukungnya yang rela tidak memberikan dukungannya berupa virtual gift. Sekarang ya, kalau misalkan para peserta tidak punya kualitas, walaupun banyak sultan di Indonesia, kalau misalkan pesertanya jelek, ya gak mungkin didukung gitu. Guys, mungkin kalian tadi sudah melihat beberapa info terkait Tasya, Valen, ada Robby, terus ada April tentunya, dan ada Danang tadi ya. Nah, ini ada beberapa info terkait mereka semua. Kira-kira infonya seperti apa, dan ada beberapa dari komentar dari TikTokers gitu ya. Kita lihat seperti apa infonya. Buat kalian bermapi, jangan lupa bantu subscribe Uki Kevin supaya kalian gak ketinggalan update terbaru yang lagi viral tentunya guys. Kira-kira infonya seperti apa? Yuk langsung kita simak bareng-bareng dari mereka semua ya. Kita tetap Tasya, Alemong, udahlah ya Tasya. Malam ini kayaknya malam terakhir kamu di Dangdut Academy 7 ya. Setelah Mila tersenggol, ya kan. Akhirnya ini giliran kamu deh, kamu salah lirik lagi ya kan. Kalau udah salah lirik itu fatal banget. Itu nggak bisa ditoleransi lagi, udahlah ya Tasya ya. Semangat, tapi kamu udah masuk top 4 itu udah rezeki kamu, alhamdulillah banget ya. Tasya, opo aku iki salah-salah lirikmu Tasya. Valen juga loh, tiba-tiba dia sudah 2,8 juta. Padahal terakhir aku update followersnya Valen itu baru 2,6. Berapa hari yang lalu gitu aku bikin video, Valen followersnya udah 2,6 juta. Hari ini aku cek ulang, tiba-tiba followersnya Valen sudah 2,8 juta. Kacong, best. Waduh. Maklum mama kalian kan matre ya kan. Kalau lihat-lihat yang Apa nih jika jiwa maknya meronta-ronta, tahu aja warisannya banyak, asik. begini kan langsung tancap aja gasnya ya. Jangan ditahan. Seorang ibu akan tahu mana yang terbaik untuk anaknya sayang ya. Kalau udah jelas warisannya banyak ya kan, gas sayang gas. Jiwa matre mama kalian yang meronta-ronta kan lihat yang begini. Gimana nggak setuju mama? Kalau lihat begini ceritanya ya kan? Ayah Kejora sayang, tahu kan Ayah Kejora kan? Juragan sawah kalian tahu kan? Ini anaknya ya, gas sayang gas. Jangan sampai lepas ya, jangan sampai lepas. Jadi jiwa mama matre ini nggak bisa dikondisikan sayang, nggak bisa dikondisikan. Mama ini tahu mana yang terbaik untuk anaknya. Jadi kalau sama Reddy mama dukung saya, mama dukung paling depan saya. Waduh. TikTok ada mengundang Zahra. Bentar, jangan lupa nonton live Aisyah pada tanggal 26 Januari ya, jam 10 pagi bersama Zahra dan Feby guys. Zahra dan juga Feby, aku akan mengundang mereka dan aku akan suruh mereka ambil sendiri daripada follower mereka untuk menghantar ke umroh pada bulan Ramadan ini ataupun sebelum Ramadan sebanyak 10 atau 20 orang. Okey, tanggal 26 hari bulan ini aku bakalan live pada jam 10 pagi, 1 atau 2 jam sahaja bersama dengan mereka. Okey? Apa nih, kasihan Robby di PPN ini beda banget sikap April yang tampak cuek di samping Robby guys. April kok beda banget sekarang, kasihan lihat Robby tulis warganet ya. Tuh lihat ya, waduh. Mohon maaf banget ya, Danang, Ical, Jirayut, Paul. Ya zaman dulu ya, istilahnya kalau penyanyi dangdut itu gagah gitu ya, laki gitu ya.
saya tuh mencari gitu. Yang cewek udah ada Lesti Kejora gitu. Lesti Kejora ini generasinya bisa jadi Umi Elvi Sukaisi atau Rita Sugiarto. Lesti Kejora itu udah bener-bener calon ratu dangdut berikutnya, Lesti Kejora itu ya. Dan sekarang saya nemu ya, kita ya, bukan saya doang ya. Kita nemu sosok Valen yang nyanyi pakai rasa, pakai ruh. Dia laki banget, manly gitu kan. Sorry ya, gue bukannya ngomongin masalah kemayu ataupun nggak laki, nggak gimana, sorry banget ya. Tetapi yang ini gitu, kita ini pengen generasi kita ini kayak anak kita, anak cucu kita ini ngelihat yang benar-benar sosok, kalau lu laki ya laki gitu, kalau perempuan gitu. Valen ini laki banget, suaranya romantis ya, gagah gitu ya. Tetapi yang saya kecewanya apa? Kenapa harus di virtual yang menentukan? Itu yang bikin saya sedih, teman-teman ya. Waduh. Nih, coba perhatikan sikap Zahra yang terlihat cuekin April ya guys ya. Sok cantik dan sombong katanya gitu guys. Waduh. Zahra yang depan ya, si April. Ih, auranya guys, serem guys. Kalau di film-film itu cocoknya jadi antagonis nih kalau main film. Tuh. Ternyata mereka aslinya cuek banget. Sikap Zahra yang berada di dekat Arbil pun disoroti guys ya. Kelihatan Zahra belakang kamera jauh berbeda sih, tulis warganet. Mungkin wajahnya jutek, tapi siapa tahu hatinya baik guys. Kita nggak bisa menduga ya. Nah, ini ada kedatangan Cantika DA5, Milen makin romantis, netizen kasihan Cantika ya. Makin lengket katanya gitu guys. Erat banget tuh, kasihan Cantika katanya gitu guys. Tersebut, Valen pun sering tersorot kamera tak sama sekali menoleh ke Cantika. Bahkan Mila dan Valen di malam ini makin terang-terangan kedekatannya, makin romantisnya pasangan Milen itu. Waduh. April jebolan Dangdut Akademi 7 kini semakin menjadi sorotan publik. Setelah sukses kolaborasi dengan Daviena, kini April kembali kolaborasi dengan Owner Glow Glowing. Kali ini April mendapatkan sebuah hadiah 1 unit sepeda motor lengkap dengan buket uang. Hal itu menjadi bukti popularitas April semakin melejit. Ya ampun, lihat deh lucunya April yang kaget banget saat wallpaper HP Robby di-spill Meli dan Hari hingga dilihat satu Indonesia. Saya live, waduh gemes banget saya lihat si April ini guys. Wah. Waduh, nah ini ada yang terakhir. Karena suaranya sama kayak Dewi Persik. Pada apa nih klarifikasi Mami Dewi Persik tentang Tasya? Stop saling hujat netizen. Anak-anak TA7 semua baik-baik dan saling support katanya. hal gini-gini. Karakter suaranya memang serak. Nggak boleh nyama-nyamain rezeki orang. Setiap orang tuh punya rezeki masing-masing. Gitu. Jago banget kalian itu bikin keributan gitu. Ngegiring opini itu jago banget. Benar. Gue yang nggak, jadi biar orang tuh benci sama gue, segitunya pingin ngejatuhin gue gitu loh. Sedangkan gue sebagai juri bukan hanya gue, kan ada Ibu Mae, ada si Bunles, ada si Wika. Kenapa gue? Ini gara-gara Dewi Persik nih. Kenapa gue? Padahal kita kan nggak boleh memihak sebagai juri. Tapi kan dari ekspresi juri kan bisa dilihat. Iya dong. Toh lagian Tasya juga anaknya baik gitu loh. Orang tuanya juga ya Allah, Masya Allah gitu kan. Jadi jangan ya bapaknya tuh sampai gini-gini kalau dikasih gift itu, maksudnya rasa syukurnya itu yang kita lihat itu. Ada dulunya kan. Padahal dulu Tasya itu nggak pernah dikasih gift. Dan dia diam aja, dia senyum gitu. Temennya yang dikasih gift kan tetap
tetap mensupport. Maju, ya. Tapi nggak sih anak-anak DA semua rata-rata saling support. Yang bobrok itu orang-orang yang ngambil kepentingan sama mereka. Waduh, itu dia guys beberapa infonya terkait mereka. Kira-kira menurut pendapat kalian gimana guys? Bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Terima kasih sudah hadir. Tentunya kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian dan see you.